Hai, selamat datang kembali di channel Adisan. Setelah kemarin kita mereview novel Takdir Cinta Zarana yang ada dalam novel Dalam Mihrab Cinta ini, sekarang aku akan kembali melanjutkan mereview novelet yang kedua yang berjudul sama dengan novelnya, yaitu Dalam Mihrab Cinta. Seperti biasa, sebelumnya aku minta bantuan teman-teman untuk membangun channel ini. Caranya dengan klik like, komen video ini, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya yang aku upload. Untuk teman-teman yang baru bergabung, aku saranin buat nonton video yang sebelum ini karena ini adalah video kelanjutan review dari video yang kemarin. Langsung saja mari kita lanjutkan review novelet yang kedua. Di novelet yang kedua ini menceritakan seorang pemuda bernama Samsul Hadi yang difitnah sahabatnya sendiri sebagai seorang pencuri hingga harus terusir dari pesantren Al-Furqon, daerah Pagu, Kediri, Jawa Timur, tempatnya menuntut ilmu. Nasib malang kembali menimpa Samsul, di mana keluarganya sendiri percaya bahwa Samsul telah benar-benar mencuri. Karena keluarganya tidak ada yang mempercayainya, akhirnya Samsul memilih meninggalkan rumah. Di bab pertama, kita akan dibuat merasakan di posisi Samsul yang tersudut dan tidak bisa melakukan pembelaan. Bahkan orang-orang tidak ada yang mempercayainya, begitu juga keluarganya. Lalu di bab selanjutnya, penulis akan membuat kita melihat orang yang benar-benar berubah menjadi jahat karena pengaruh lingkungan dan keadaan yang merubahnya. Bagaimana Samsul harus bertahan hidup setelah meninggalkan rumah dan malah membuatnya harus masuk penjara karena tertangkap basah telah mencopet di daerah Semarang. Kang Abib berhasil menggambarkan karakter Samsul dari orang yang religius hingga berubah menjadi orang yang berani melakukan kejahatan. Lalu di pertengahan cerita kita akan kembali melihat perjuangan Samsul bertahan hidup setelah keluar dari penjara berkat bantuan adiknya yang memberikan uang tebusan dan jaminan nama dari salah seorang nabi di dalam penjara. Kehidupan Samsul mulai berubah setelah Samsul mengadu nasib ke Jakarta. Ia terpaksa kembali mencopet karena uang yang ia miliki semakin habis. Samsul tidak sengaja mencopet dompet salah satu mahasiswi yang bernama Silvi, dan ternyata dia adalah tunangan dari sahabatnya yang dulu pernah memfitnahnya bernama Burhan. Karena Samsul yang begitu membenci Burhan, Samsul berniat untuk membalaskan dendam. Ketika Samsul pergi ke rumah Silvi, salah seorang satpam mengira Samsul sebagai seorang ustadz karena pakaian dan peci yang ia kenakan. Hidup Samsul pun mulai berubah setelah itu. Lalu apakah Samsul akan berubah kembali menjadi orang baik? Ataukah Samsul akan membalaskan dendamnya melalui Silvi? Jika benar Samsul membalaskan dendam pada Silvi, lalu apa yang akan ia lakukan pada Silvi? Kalian akan menemukan jawabannya setelah membaca novel ini. Walaupun di akhir cerita novelet ini menggantung, karena novelet ini akan mendapatkan novel singlenya sendiri, tapi kita sudah dapat melihat gambaran utuh dari cerita di dalam novel ini. Lanjut ke novelet yang terakhir yang berjudul Mahkota Cinta. Sama-sama menceritakan perjuangan hidup, novelet yang ketiga ini memiliki intrik yang lebih kompleks. Novelet ini menceritakan perjuangan seorang pemuda bernama Ahmad Zul yang merantau ke Malaysia untuk menuntut ilmu di salah satu universitas tertuanya di Universitas Malaya. Namun Zul yang pergi hanya bermodal nekat. Ia tidak memiliki tujuan setelah sampai di Malaysia. Ia hanya memiliki sebuah alamat dan nomor telepon yang didapat dari salah seorang sahabat ketika hendak berangkat menuju Malaysia. Di awal cerita, Zul bertemu dengan seorang wanita asal Indonesia yang bekerja sebagai seorang TKI bernama Mari. Mereka bertemu saat sama-sama perjalanan menuju Malaysia. Karena Zul yang tidak memiliki tujuan, akhirnya Mari menawarkan Zul untuk tinggal sementara di kontrakannya sampai Zul menemukan alamat yang ia cari. Akhirnya setelah Zul berhasil menemukan alamat yang dicari dan berhasil masuk ke dalam Universitas Malaya, cerita akan berfokus pada perjuangan hidup Zul bertahan di negeri orang. Bagaimana ia harus bekerja siang dan malam
untuk tetap bertahan hidup agar bisa makan dan membayar uang kuliahnya. Setiap tokoh memiliki peran penting di dalam cerita. Bahkan jika salah satu tokoh dihilangkan, akan merubah cerita yang telah ditulis baik oleh Kang Abik. Konflik yang terjadi adalah konflik yang umum terjadi di dalam dunia nyata, sehingga membuat cerita seakan-akan benar-benar hidup. Menjelang akhir cerita, konflik yang dihadapi Zul tidak lagi masalah uang, melainkan Zul ternyata mencintai Mari, wanita yang pernah menolongnya sewaktu berangkat ke Malaysia. Mulai dari sini cerita akan semakin menarik. Bagaimana Kang Abik memberitahu para pembaca bahwa godaan terberat bagi seorang pelajar adalah wanita. Namun cara Kang Abik menyampaikan pesannya tidak terkesan seperti menggurui. Semua pesan yang akan disampaikan dapat melebur ke dalam cerita dengan baik. Semakin mendekati akhir cerita, kita akan dibuat bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita akan dibuat bertanya seperti, mengapa seperti ini, mengapa seperti itu, pasti seperti ini, kok seperti itu, dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Kalian akan menemukan semua jawaban itu setelah kalian menyelesaikan membaca buku ini. Jadi agar kalian tidak penasaran, kalian harus wajib banget baca buku ini. Buku ini aku rekomendasikan buat kalian karena banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari novel ini. Novel ini tepat sekali kalau dikatakan sebagai novel pembangun jiwa. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan dapat menambah referensi bacaan kalian setelah menonton video ini. Sekali lagi aku minta bantuan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya.